Baik, kita mulai kajian kita tentang kebijaksanaan seorang Imam Ahmad bin Hambal. Guru beliau sendiri, Imam Syafi'i, menyatakan kekagumannya terhadap muridnya ini. Kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal ini adalah imam dalam 8 bidang sekaligus. Imam dalam 8 hal. Oh, ini luar biasa kan. Biasanya ahli itu expert di satu bidang. Tapi beliau ini, katanya Imam Syafi'i, ahli dalam 8 bidang. Yang pertama, imam hadis. Kalau ini tidak diragukan lagi. Yang kedua, imam fikih. Terus imam bahasa, karena keahlian dalam bahasa Arab. Terus imam Al-Quran, keahlian beliau dalam bidang tafsir Al-Quran. Imam dalam hal kefakiran. Ini yang bagian-bagian terakhir ini imam ranahnya tasawuf. Kefakiran itu berarti beliau orang yang merasa cukup, tidak butuh dunia lagi. Satu-satunya yang beliau butuhkan hanya Allah saja. Makanya istilahnya fakir. Para ulama dulu sering menyebut diri mereka dengan kalimat al-fakir. Ini kalimat tawadhu yang menunjukkan bahwa aku ini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Yang menolongku, membantuku, yang membuatku seperti ini hanya Allah saja. Nah, kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad termasuk seorang yang pelopor dalam bidang kefakiran. Kemudian imam dalam zuhud. Nah, zuhud itu hidup yang tidak tenggelam dalam arus duniawi. Hidup yang tidak berorientasi dan berfokus materi keduniaan. Ini disebut hidup yang zuhud. Imam dalam hal warok. Dan yang terakhir, imam dalam hal sunnah. Imam dalam hal warok itu imam dalam hal kemampuan menjaga diri dari dosa. Tadi saya ceritakan ya, beliau ini warok sejak kecil. Pendiam, suka menyendiri. Makanya tidak banyak terpengaruh oleh lingkungan sekelilingnya. Ya kalau anak-anak hari ini sih menyendiri, tapi menyendirinya sambil pegang gadgetnya masing-masing. Tidak terpengaruh oleh lingkungan sekeliling, tapi sangat terpengaruh oleh dunia maya yang namanya medsos. Dan yang terakhir, imam dalam hal sunnah. Imam dalam hal sunnah ini sudah tidak diragukan lagi. Beliau ini kecintaannya terhadap sunnah. Jadi dari pengakuan gurunya ini saja, sebenarnya kita tidak perlu panjang lebar menggali, membuktikan kealiman beliau. Nah, terus kita lanjutkan. Imam Ahmad ini dikenal sangat cinta dengan hadis, memberi porsi besar terhadap sunnah, termasuk nanti dalam hukum. Dalam fikih. Ini saya beri informasi sedikit meskipun kita ngajinya tidak fikih ya. Yang saya jelaskan tadi tergambar misalnya ketika beliau menetapkan sumber hukum dalam fikih. Ya yang pertama sama, semua imam mazhab itu referensi primernya Al-Quran dan hadis. Nah, sisanya yang berbeda-beda. Kalau Imam Ahmad setelah Al-Quran dan hadis ada fatwa sahabat yang tidak kontroversi, tidak berbeda pendapat. Kemudian hadis mursal atau hadis do'if, asal tidak maudhu, kalau menurut Imam Ahmad boleh dipakai untuk fadhailul a'mal. Jadi tidak sebagai keputusan hukum. Ini menunjukkan bahwa beliau
memberi porsi lebih besar kepada hadis, tidak kesusu melakukan kias dengan akal pikiran kita. Termasuk tadi tentang fatwa sahabat, itu kalau ada perbedaan pendapat, kalau Imam Syafi'i ya ditarjih secara kias dengan akal. Tapi kalau Imam Ahmad, kalau ada perbedaan pendapat, pertama-tama dicek nabrak Al-Quran apa hadis, enggak. Mana yang paling dekat dengan Al-Quran dan hadis, itu yang dipakai. Nah, ini salah satu gambaran betapa beliau ini memang memberi porsi yang sangat besar kepada hadis dan sunnah. Oke, itu gambaran tentang profil beliau. Untuk lebih jelas lagi, sekarang kita masuk belajar dari hikmah hidup beliau. Nanti setelah itu kita belajar dari nasihat-nasihat beliau.